Perkenalkan, nama saya Tersia Gusina Syahaan dengan nomor induk mahasiswa 2892050078. Saya dari Prodi Manajemen semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang dibawakan oleh dosen pengampu Pak Dimas Wicaksono. Dasar-dasar analisa laporan keuangan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi, dapat dikatakan sebagai suatu peta dalam sebuah perjalanan perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini. Laporan manajemen, yaitu laporan keuangan tanggung jawab manajer. Manajemen bertanggung jawab atas proses penyiapan dan isi laporan keuangan. Terus yang terakhir, perusahaan mengelola sistem pengendalian internal untuk menjaga pencatatan akuntansi yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan. Manajemen. 1. Penanggung jawab keakuratan dan kewajaran laporan keuangan. Menerapkan akuntansi yang mencerminkan aktivitas bisnisnya. Kemudian dalam akuntansi terdapat diskresi manajemen. Banyak melakukan lobby dalam penyusunan standar. Kegunaan laporan keuangan, yaitu sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi untuk kondisi yang akan datang, atau forecast analyzing. Adapun tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar yaitu screening atau saran informasi, understanding, forecasting, diagnosis, dan evaluation. Dalam konteks laporan keuangan dan pengambilan keputusan harus didasari oleh pihak manajer keuangan, khususnya akuntan pembuat laporan keuangan, bahwa ada 4 karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain. 1. Informasi itu harus bermanfaat dan mudah dipahami. 2. Informasi harus relevan dalam mengambil keputusan. 3. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya. 4. Informasinya harus memiliki sifat daya banding. Konsep-konsep akuntansi dalam pencatatan guna penyusunan laporan keuangan. 1. Konsep kesatuan usaha atau business entity, konsep kelangsungan hidup atau going concern, konsep harga pokok atau cost, konsep satuan pengukuran atau unit of measurement, konsep stabilitas nilai uang atau stable monetary unit, konsep period waktu atau time period, konsep objektivitas atau objective evidence, konsep keterbukaan, konsistensi, konservatisme. Laporan keuangan menurut prinsip akuntansi. 1. Laporan keuangan bersifat historis. Laporan keuangan bersifat umum. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. 5. Laporan keuangan bersifat konservatif. 6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis. 7. Laporan keuangan disusun dengan istilah-istilah teknis. 8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan. Dan terakhir, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan pada umumnya. Pihak yang membutuhkan laporan keuangan.
Yang pertama itu seperti kreditor, investor, akuntan publik, karyawan, Bapepam, konsumen, pemasok, dan pemerintah. Seperti yang kita lihat contoh gambar neraca yang dipergunakan untuk laporan arus kas. Bentuk penyusunan neraca. Setiap perusahaan secara periodik menurut laporan keuangan yang salah satunya adalah neraca. Bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tetapi bentuk neraca yang umum digunakan adalah yang pertama bentuk skonto atau account form, yang kedua bentuk vertikal atau report form. Klasifikasi dalam neraca, yaitu laporan yang sistematis tentang aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tanggal tertentu. Aktiva, pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan yang berwujud saja, tetapi termasuk juga pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau deferred charges. Aktiva dalam dua bagian. Yang pertama aktiva lancar, yaitu uang kas, dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Kemudian aktiva tidak lancar atau tetap. Aktiva ini adalah mempunyai umur kegunaan relatif, permanen atau jangka panjang, mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau tidak akan habis dalam 1 kali perputaran operasi perusahaan. Kelompok aktiva lancar. 1. Kas atau uang tunai. 2. Investasi jangka pendek seperti surat-surat berharga. 3. Piutang wesel. 4. Piutang dagang. 5. Persediaan untuk perusahaan perdagangan. 6. Piutang penghasilan atau penghasilan yang harus diterima. 7. Persekot atau biaya yang dibayar di muka. Kelompok aktiva tidak lancar. 1. Investasi jangka panjang. 2. Aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, dan lainnya. 3. Aktiva tetap tidak berwujud, contoh hak cipta, merek dagang, lisensi, goodwill, dan lainnya. 4. Beban yang ditangguhkan, contoh biaya pemasaran, biaya penelitian, biaya pembukaan perusahaan, dan lainnya. 5. Aktiva lain-lain, contohnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaiannya dan lainnya. Hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar atau jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang dalam dua bagian. Hutang lancar bisa disebut juga jangka pendek, yaitu kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam waktu jangka pendek atau mungkin 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Hutang panjang adalah kewajiban keuangan yang di jangka waktu pembayarannya atau jatuh temponya masih jangka panjang atau lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Yang termasuk hutang lancar: 1. Hutang dagang. 2. Hutang wesel. 3. Hutang pajak. 4. Biaya yang masih harus dibayar. 5. Hutang jangka panjang yang setelah jatuh tempo. 6. Penghasilan yang diterima di muka atau deferred revenue. Yang termasuk hutang jangka panjang: 1. Hutang obligasi. 2. Hutang hiponik atau hutang jamin dengan upah tertentu. 3. Pinjaman jangka panjang yang lain.